ada aktivitas ilegal, baik itu pembalakan, pembakaran, dan sudah dalam bentuk kebun. Ada rasa penyesalan barangkali, Pak? Menyesal. Ikuti penelusuran kami, saudara. Infrastruktur adalah tolak ukur kemajuan suatu wilayah. Ia melancarkan rupa-rupa dinamika, mulai kemasyarakatan hingga bisnis. Boleh pula disebut nadi bagi arus barang dan jasa, sebagai penunjang pembangunan perekonomian. Salah satu wilayah paling pesat pembangunan infrastrukturnya dalam satu lustrum atau 5 tahun terakhir adalah Kota Batam. Batam ialah satu dari 2 kota yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau. Ia merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam Bintan Karimun atau BBK. Wilayah Kota Batam meliputi Pulau Batam, Rempang Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Malaka dan Singapura. Data Dinas Kependudukan setempat menunjukkan jumlah penduduk kota ini pada 2021 mencapai 1.193.088 jiwa. Dengan luas daratan 715 km persegi, wilayah ini memiliki kepadatan 1.193 jiwa per meter persegi. Batam dalam 5 tahun terakhir menjadi salah satu kota dengan pembangunan infrastruktur paling pesat di Indonesia. Berbagai fasilitas baik yang berstatus proyek nasional maupun lokal dibangun di kota industri dengan penduduk 1,2 juta jiwa ini. Unit Reportase menunjukkan liputannya untuk Anda. Pesat Mulai dibangun awal 70-an, Batam menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi terpenting di Indonesia. Tahun 2021, Badan Pusat Statistik mencatat, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 4,75%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang hanya 3,43%, serta pertumbuhan ekonomi nasional 3,69%.
Pesatnya pembangunan infrastruktur Batam diyakini sebagai faktor utama terus meningkatnya perekonomian di kota ini, di samping kepastian hukum dalam perizinan di bidang investasi. Dengan pertumbuhan ekonomi dan skala keistimewaannya, rasanya memang tak adil membandingkan Batam dengan kota kabupaten lainnya di Provinsi Kepri. Semisal Tanjung Pinang, yang hanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi 0,59% di tahun 2021. Dari berbagai infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandar udara, sekolah dan rumah sakit, pembangunan jalan raya di Kota Batam menjadi yang paling menonjol dalam 5 tahun terakhir. Sejumlah ruas jalan dibuat sangat lega dengan banyaknya lajur, sehingga mobilitas kendaraan umum dan industri menjadi lancar. Titik-titik rawan macet seperti persimpangan diurai melalui pembangunan flyover alias jalan layang. Pengamat arsitektur dan tata kota, Supriyanto mengatakan, penataan akses merupakan hal penting dan utama bagi pengembangan pola kota. Jalan ini menjadi bagian daripada pengembangan pola kota yang utama. Tanpa jalan maka tidak akan bisa terpenuhi aksesibilitas, kemudian transportasi dan pengangkutan barang orang dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Nah, pembangunan jalan Kota Batam setidak-tidaknya bisa kita lihat di beberapa ruas di mana yang paling kelihatan adalah adanya upaya pelebaran jalan di beberapa ruas yang notabene sebenarnya di dalam pelebaran jalan ini ada satu pesan tata ruang, yaitu adalah menyelamatkan badan jalan atau damija. Nah, banyak kejadian pembangunan ruko, kemudian pembangunan bangunan besar terutama di tepi jalan, khususnya jasa, itu selama ini terlena dalam hal bahwa mereka lupa ternyata garis sepadan bangunan GSB dengan hak dia terhadap PL atau garis kapling itu ternyata tidak selebar dengan seperti yang kondisi sebelum adanya upaya pelebaran, di mana mereka terlena bahwa parkirnya luas dan sebagainya. Hal tak kalah menarik dari pembangunan Batam adalah munculnya sejumlah taman di pusat kota. Di kawasan Batam Center misalnya, pemerintah membangun Taman Engku Hamidah dan Taman Dang Anom yang pada malam hari bermandikan cahaya warna-warni. Taman-taman tersebut melengkapi taman utama kota ini, Dataran Engku Putri. Di lokasi yang sama, tim Yunus Reportase bertanya kepada warga Batam, bagaimana pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi kehidupan warga. Saudara, saya tengah berada di alun-alun Engku Putri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saya akan bertanya kepada warga Batam terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam 5 tahun terakhir. Apakah ini dapat dirasakan oleh masyarakat Kota Batam? Ikuti penelusuran kami, saudara. Misalnya kita lihat perkembangan Kota Batam 5 tahun belakangan lah di tangan Wali Kota Batam Muhammad Rudi ya. Anda menilainya seperti apa pembangunan Kota Batam dari segi infrastruktur lah? Dari segi infrastruktur ya sangat bagus sekali menurut saya. Dulu sebelum saya kesini itu jalan masih kecil ya, belum terlalu besar seperti sekarang. Sekarang kan udah terlalu besar. Terus sebelum saya datang ke sini itu jembatan di Simpang Jam itu belum terbangun ya, masih kosong. Dan sekarang udah terbangun, sangat bagus. Untuk jalan sih lancar ya, kecuali macet-macet sedikit ya wajar lah. Oke, harapan ke depan untuk Kota Batam seperti apa? Untuk harapan ke depan sih semoga lebih maju lagi, infrastruktur lebih jalan, lowongan pekerjaan lebih banyak lagi, sukses terus lah pokoknya. Intinya.
Pak, Anda mengamati 5 tahun belakangan mengenai pembangunan infrastruktur lah di Kota Batam khususnya, menunjukkan tren yang baik atau seperti apa, Pak? Lumayan sih, kalau di Batam ini perkembangannya sudah mulai bagus sih dibandingkan yang dulu-dulu kan. Pembangunan jalan, yang lain infrastruktur itu sudah mulai bagus lah. Pak, harapan untuk Kota Batam ke depannya seperti apa? Kedepannya sih pengennya lebih maju aja, lebih sukses gitu. Lebih sukses ya, Pak, ya? Lebih bersih intinya kan. Iya. Kalau Batam bersih kan istilahnya kita juga dapat penghargaan atau dapat nilai yang bagus gitu kan. Oke. Melihat perkembangan Kota Batam 5 tahun belakangan lah dalam segi infrastruktur, sarana prasarana, kemudian juga ruang publik, jalan, tanggapan Anda seperti apa? Kalau untuk perkembangan dari infrastruktur ke jalan-jalan menurut saya udah maju, udah berkembang lah, udah memfasilitasi. Ini dikasih fasilitas oleh pemerintah kota untuk memfasilitasi hobi lah ya, dengan memain skateboard seperti itu, tanggapan Anda seperti apa? Ya tanggapannya jadi lebih terwadahi lah anak-anak skate di sini, jadi kumpul dari Batu Aji, Batam Center dan lain-lain, semua ngumpul mainnya di sini, latihannya juga. Jadi lebih terbentuk ke atlet-atlet yang baru lah. Oke, secara umum Bang, terkait dengan perkembangan Kota Batam, dari mulai jalan barangkali atau nggak bandara, fasilitas umum lainnya, tanggapan Anda menunjukkan tren yang baik atau seperti apa? Bagus sih, baik-baik. Udah lumayan maju. Udah bagus tuh. Oke, harapan kedepannya seperti apa? Harapan kedepannya untuk Kota Batam sendiri ya, pengennya sih tempat ini aja sih lebih diperhatikan lagi ketimbang tempat-tempat lainnya. Karena kan tempat lain udah lumayan bagus semua tuh kan, udah difasilitasi. Berdirinya sejumlah tower hotel dan apartemen, pusat-pusat perbelanjaan baru, dan hiburan menjadikan Batam semakin menarik dan atraktif. Pembangunan infrastruktur dengan sentuhan estetika ini turut memudahkan pemerintah Kota Batam dalam memikat wisatawan, baik lokal maupun asing. Sangatlah erat. Dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dengan meningkatnya produktivitas yang diikuti meningkatnya pendapatan.
akan membangun dan memperindah bandara udara. 1, merenov Terminal 1, kedua membangun Terminal 2 yang baru. Kalau terjadi pembangunan Terminal 2 yang baru, maka kita tidak kalah dengan provinsi lain, Bapak Ibu sekalian. Seluruh akses jalan ini tidak boleh tidak. Karena kalau orang sudah bandarnya indah, ingin masuk kota kayak macet, pasti orang tidak akan masuk. Bandara ini dibangun dengan 6,89, jalannya kita bangun dengan triliun, Bapak Ibu sekalian. Berapa? Karena Batam ini kita bangun tidak ada lain, kita semua. Political will atau keinginan membangun daerah yang dikuasainya penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Semisal lobi-lobi proyek-proyek nasional dan keberpihakan terhadap pengalokasian anggaran di bidang infrastruktur sangat diperlukan. Saksikan unit reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.